Oke, video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat program ini menjadi otomatis. Pemakanan ini, penyayatan, pembuangan ini akan menjadi otomatis. Berikut juga dengan finishingnya. Kalau ini kan tadi kita kebetulan masih gampang ya konturnya, maksudnya pemakanannya baru sedikit. Bagaimana kalau misalnya ininya dalam, berarti kita harus membuat pembubutannya banyak dong. Nah, caranya ada yang namanya cycle 95. Nah, ini siklus LCC 95. Gambarnya seperti ini. Di siklus LCC 95 itu ada beberapa yang harus kita inputkan sebagai parameter, mulai dari R105 sampai R12, tapi nggak urut, nggak ada R0107 nya. Nah, R105 kok ada seperti ini sih Pak? Ya, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Ini adalah parameternya yang harus kita inputkan di siklus LCC 95. Nah, R105 itu adalah untuk tipe pemesinannya atau tipe prosesnya. Memiliki harga 1 sampai 12. 1 sampai 12 itu ini nih. Kita lihat. Untuk R105 dengan angka yang nanti kita inputkan, misalnya kita inputkan 1, misalkan di sini saya input 1, berarti itu adalah pembubutan longitudinal. L itu maksudnya longitudinal. P itu adalah facing, kayak Sunda ya berarti. Facing. Kemudian A itu untuk eksternal, berarti bubut luar. Kalau I itu untuk internal, dan itu hanya adalah proses roughing, sekali lagi, bukan rogging, roughing ya, cari kita di Google nih, roughing gitu ya, roughing. Nah, kita akan memilih untuk apa pengerjaan kita itu. Apakah kita mau hanya roughing, mau finishing saja, atau roughing saja tadi, atau finishing saja, atau complete. Complete itu berarti roughing dan finishing. Nah, kita coba pilih complete sekarang. Kita pilih complete, pembubutan luar eksternal. Nah, berarti kita pilih yang mana nih? Dan kita pembubutannya memanjang ya, tentunya, bukan facing. Pembubutan memanjang, berarti kita pilih yang L. Yang L itu yang di complete, berarti yang ini 9 dan 11. Tapi yang 11 itu untuk pembubutan internal, berarti kita pakainya yang eksternal. Kita bubut luar, bukan bubut dalam. Berarti kita pilih R-nya 9. Oke. R105 nya adalah nilainya nanti 9. Berikutnya 106 itu sisa untuk proses finishing. Begini, sisa untuk proses finishing itu maksudnya kita akan menyisahkan sebelum di finishing itu berapa. Misalkan kita tadi finishingnya ini kan di sini aja, finishingnya kan ini adalah diameternya 21. Kalau misalnya kita sisakan, ini kita isi sisanya adalah 0,4 atau 0,2, ya berarti dia nanti sebelum finishing ukurannya masih 21,2 gitu ya. Kemudian jarak pembagian penyayatan tanpa tanda, R108 itu berarti adalah kedalaman potong, pembagian kedalaman potong. Kalau misalkan saya buat 0,5, berarti dia akan makan 0,5, maju lagi 0,5 dan seterusnya sampai nanti sebelum finishing.
Kemudian R109 sudut masuk pahat untuk pengasaran berharga 0 untuk proses phasing. Ya, berarti kita buat 0 aja. Berapa ya nanti? R109 saya buat 0. R110 sisa penyayatan untuk kontur pada proses pengasaran. Kontur itu apa, Pak? Kontur itu adalah yang seperti ini nih. Kontur itu yang melingkar. Ini kontur. Ini harus diisi. Saya coba buat 0 nggak bisa, terlalu kecil katanya. Saya isi 1,5 saja, nggak apa-apa. Terus gerak makan untuk proses pengasaran. Ini adalah yang F-nya ya tadi. Yang seperti di program sebelumnya itu adalah F-nya 60 atau 40. Untuk pengasaran bisa dibuat 60, kemudian untuk proses finishingnya 40. Di sini saya buat 0,4 kecepatan potongnya dan 0,5 ini untuk finishing. 0,4 itu untuk yang rovingnya, biarin aja dia masih kasar, dan 0,25 untuk finishingnya supaya lebih halus. Nah, programnya akan berubah. Program ini sampai sini, ini pada dasarnya ini adalah sama dengan program yang ini. Program yang sebelumnya sama ya. Ini program itu sampai sini tadi. Sampai Z-nya 2. Nah, perhatikan. Untuk pembuatan siklus, yang paling penting itu adalah nama. Nah, kenapa kok ada 2 sih, Pak? Nah, ini jadi gini, pembuatan siklus itu prinsipnya gini. Ini adalah induknya, ini adalah anaknya. Induk itu berisi informasi awal primer, dan ini primer informasi sekundernya. Sekunder itu isinya adalah bentuk konturnya. Di sini berarti adalah bentuk atau dia adalah proses finishingnya. Finishing itu kan sama ya, maksudnya dilihat finishing saya ini adalah bentuk kontur, ya kan? Jadi saya bisa mengcopy si G01 ini sampai yang ini sebagai bentuk acuan konturnya. Ini acuannya, konturnya, gitu ya. Jadi si mesin itu akan membaca ini. Oh, bentuk yang akan kita buat itu ini toh. Bentuk yang akan saya kerjakan itu adalah bentuknya begini toh, gitu loh. Si mesin itu akan membaca itu. Oh, kalau begitu si mesin nanti akan bisa merencanakan bagaimana proses penyayatannya secara otomatis. Saya akan penyayat ini berapa kali sampai nanti program finishing. Nah, itu adalah siklus LCYC 95 seperti itu. Nah, kenapa kok Pak ada name ini sampai sini? Ini apa, Pak? Ini adalah sebagai bahan acuan untuk sebelumnya masuk ke sini. Nah, perhatikan, lihat, PRG03 ini adalah sebagai acuan untuk kita masuk ke sini. Makanya nama ini usahakan sama saja. Nah, tapi yang membedakan adalah ini satuannya adalah .mpf, yang satu adalah .spf. Nah, MPF adalah untuk mother programnya, SPF adalah untuk sub programnya, gitu ya, ceritanya gitu. SPF berisi informasi tentang bentuk si konturnya, kalau si PRG adalah untuk operasinya seperti apa. Operasi itu ya termasuk nanti si parameter, referensi, toolnya berapa, terus kemudian arah putarannya, kecepatan potong, coolant-nya harus hidup atau enggak, terus programnya mau absolute atau incremental, terus
posisi awal. Nah, ini posisi awal. Kenapa di sini saya tambahkan ini? Ini saya buat sama dengan ini. Jadi masuknya itu harus sama. Masuknya di di X21 Z2. Saya buat sama. Z21 ini sama walaupun Z-nya 0. Kenapa saya buat 0? Ya kan karena saya harus membuat ini di sini, bukan di sebelah kanannya gitu loh. Tapi dia sudah siap pahatnya di posisi di sebelah sini, tinggal nanti dia masuk ke sini gitu loh. Paling enggak dia harus masuknya harus X-nya harus sama walaupun Z-nya selisih sedikit. Gitu ya. Biar ada jarak bebas sedikit. Nah, begitu. Paham nggak? Kalau nggak paham nanti silahkan tanya ke Mas Rizky atau tanya ke saya langsung. Gitu ya. Ini berisi parameter yang tadi saya jelaskan di awal. Ini RR ini. Nah, R-nya R9. R9 berarti ini. Kita akan melakukan pembubutan longitudinal memanjang dan pembubutan eksternal, proses komplit, roofing dan finishing, dan seterusnya. Ini nanti pengisiannya bukan kita isi manual, tapi nanti ada seperti layar tersendiri yang nanti akan menampilkan parameter-parameter ini. Gimana caranya? Mari kita coba ya. Kita masuk ke simulator. Oke. Perhatikan ini ya. Nah, kita masuk yang baru saja. Ini kita close dulu. Ini yang tadi saya close. Nanti yang akan dikumpulkan itu adalah ini nih. Sebelum saya lupa, yang akan dikumpulkan adalah ini. Ini kita select all. Kita oke. Terus kita simpan. Terserah di mana. Misalnya ini kita buat folder, misalkan tadi PRG1. PRG1. Terus kemudian simpan namanya PRG1. Terus WP nya juga PRG1, PJ nya juga PRG1. Nah, nanti yang kalian kumpulkan adalah ini. Harusnya ada satu lagi nih, harusnya ada, kok tadi nggak muncul, harusnya ada MPF nya. Nah, ini harus kalian, kalau ini dia ada di program ini, di lokasi ini, nanti harus kalian masukkan file NC code-nya ini .mpf, dan kalau misalnya nanti udah siklus dia ada .spf, ini harus kalian copy, kalian masukkan ke folder ini, kalian paste di sini dan kalian rar, nanti dikirim, yang dikumpulkan adalah itu, satu folder itu. Posisinya di mana? Posisinya di sini. Di user itu ada di sini nih, di C user, nama komputer app data, lokal, virtual store, program file, Nanjing Swansoft, SSCNC, numeric 802E-T, SET, Siemens. Kalian copy ini, masukkan ke sini, ya. Ini masukkan, terus kemudian ini nanti di rar,
kalian buat menjadi rar. Mana ini? Nah, ini nanti akan kalian kumpulkan. Ini dan ini saja. Ini saja. Nanti saya sudah bisa membaca program kalian dari sini kok. Ya, ini aja. Oke, lanjut ke yang tadi. Kita buka lagi seperti tadi, sinomeric 802 Mac encryption. Oh, ini belum close, sorry. Oke. Kita buat yang baru. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia tidak hilang dari yang sebelumnya itu, dia masih muncul. Nah, sekarang kita akan buat program yang baru ini tadi. Kita akan membuat program yang baru. Judulnya adalah PRG03. PRG03. Ya. Kita buat seperti tadi. Tombol menu, program, terus kemudian new. Namanya adalah PRG3. Oke. Nah, program sudah ada, saya sudah buat ya. Kalau kalian belum ada, silahkan dibuat PRG03. Oke, kalau saya tinggal saya buka seperti ini, PRG3 MPF. Saya buka, open. Oke, saya sudah membuat ini sampai sini. Ini saya akan hapus. Saya akan jelaskan ini nanti. Saya hapus bagian ini. Nah, sampai sini ya. Kalian sudah mengetikkan program sampai sini. Sampai sini. Terus setelah ini kan kalian akan menginputkan si ini, cname bla 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 ini. Ini bukan di input manual, tapi kita menggunakan cycle CLCYC95. Caranya begini. Di sini sudah ada siklusnya. LCC83, 93, 95, 97. Yang akan kita pakai 95. Kita pilih LCC95. Nah, CNAME. Nah, ini akan muncul tadi. Kita buat namanya adalah yang sama dengan program kita. Namanya adalah PRG3. Ya, PRG3. Terus ini kita inputkan, kita ke bawah. Tadi berapa? Ini menggunakan 9. Terus nol 1 0, ini 0, ini 1, ini 0, R10 nya 1,5, 0,4, 0,2, 1,5, 0,4, 0,2, 1,5, 0,4, 0,25. Oke, sudah. Kalau sudah, silahkan tekan OK. Nah, dia muncul sendiri, bukan diketik manual ya. Dia akan muncul otomatis. Kemudian lanjutkan dengan program yang selanjutnya. Ini saya gabungkan kembali. Kalian melanjutkan ini, ketik ini ya. Nah, kalau sudah, ini kan baru perintah induknya, baru PRG3 MPF yang ini tadi. Nah, tapi kan si mesin belum tahu, belum punya si tadi, belum punya si program
sekundernya, program sekundernya yang berisi tentang bagaimana bentuk si profilnya. Kita harus menginputkan ini, tapi dengan format SPF. Perhatikan, formatnya harus SPF. Nama sama, tapi programnya kita buat dengan ekstensi .spf. Caranya begini. Oke. Kita back, terus kita buat new program. Kita buat nama yang sesuai dari dengan yang kita inputkan di sini. Namanya harus sama dengan ini, PRG3, supaya dia bisa memanggil si ini, PRG3 ini ya. Kita buat PRG3. dot. Nah, ini yang penting. Kalau nggak kita kasih, dia nggak akan muncul SPF. SPF. Kalau sudah, oke. Saya sudah ada ya. Nah, kalau belum, kalian nanti akan muncul layar seperti awal. Oke. Munculnya nanti akan seperti ini, SPF. Ini punya saya. Tadi punya kalian masih kosong nih ya. Punya kalian masih kosong, terus kemudian kalian ketikkan program ini. Kalian ketikkan programnya ini. Ya. Kalian ketik program ini ke sini. Bisa di copy paste nggak sini? Saya coba di copy paste, bisa nggak ya? Nggak bisa, berarti kalian harus mengetik manual. Oke. Kalau sudah kita lihat, kita pencet auto. Oh iya, belum dibuka ya kuncinya. Return to machine origin ke kanan, terus kemudian baru bisa kita auto. Kita bisa lihat programnya di sini. Muncul nggak? Belum muncul, karena kita bukanya tadi yang di program ini. Kita harus buka yang program induknya, PRG3 MPF. Tadi yang pertama tanpa kita ketik MPF, dia otomatis langsung tersimpannya MPF ya. Beda dengan SPF. SPF kalau kita tidak ketikkan .spf, dia tidak akan muncul SPF. Kita open. Nah, dia otomatis sudah membuka juga si PRG3 SPF-nya. Dia sudah muncul seperti ini. Nah, ini kan tempatnya masih ngaco ya. Kita harus setting nolnya seperti tadi. Kita masukkan benda kerja, stoknya tadi ukuran 28, panjangnya 100, oke. Terus kemudian mesinnya, toolnya saya buat di 02, oke, sudah muncul. Sekarang ini belum muncul karena dia posisi masih T1, magasin 1. Saya harus putar. Saya putar. Ini M ini untuk tampilan seperti ini. Kalau nggak muncul, bisa dengan ini atau ini ya. MDI T2, punya saya T2. Nah, baru muncul pahatnya T2. Terus kemudian kita offset setting. Kenapa kok sudah ada di sini? Karena tadi masih tersimpan yang sebelumnya. Tapi ini akan berubah juga kalau misalnya kita panjangnya berubah, benda kerjanya. Misalnya benda kerjanya panjangnya berubah nih, nggak 100 tapi 110 deh misalnya. Nah, kan berubah. Kita harus setting 0 lagi. Kita buat 100, tapi tetap harus di setting 0 ya. Setting 0.
dengan cara seperti tadi. Ini harus sudah 0. Caranya tadi dengan report, klik ini sampai muncul tanda ini, terus kemudian kita mode jog rapid, kita geser biar cepat, terus kemudian seperti tadi, terlalu jauh, nabrak nggak? Oh, nabrak. Saya matikan rapidnya. Saya hidupkan spindle-nya, kecilkan jadi 20. Kalau sudah kecil, sudah dekat, kecilkan lagi jadi 6. Nah, sudah. Kalau sudah, kita matikan dulu. Kita setting parameter 0 offset, pilih sumbu Z seperti tadi, determine. Toolnya saya buat tool 2 karena saya pakai tool 2. Oke. Lengthnya 0, aman. Kita calculate. Panjangnya jadi sama. Oke. Nah, kalau sudah, kita hidupkan lagi. Kita hidupkan untuk facing. Kita lihat ininya. Saya pencet ini supaya saya bisa melihat ini nih, persenannya berapa ya. Facing sudah selesai facing. Terus kita pilih diameternya. Saya kecilkan sampai 4, menyentuh, top, sudah. Terus kemudian parameter. Nah, ini kan tidak muncul nih di back ya dengan ini. Nah, baru dia muncul tool correction nih. Tool correction, get com-nya nggak ada, kita geser get com. Nah, ini kita inputkan tadi, diameternya adalah 28. Calculate. Oke. Kita sudah punya angka ini. Sudah? Kalau sudah, kita tampilkan awal lagi seperti ini. Report bukan report. Kita bebaskan dulu pahatnya. Kemudian kita pencet auto. Ini auto, sudah masuk auto. Single blocknya jangan lupa ya, matikan. Kalau ini kan sudah nggak ada memang. Kita cek cycle start. Close the machine door. Tutup. Oke, start. Ini siklus yang dibuat sendiri oleh si mesin, sesuai referensi yang kita buat tadi. Roughing, finishing. Ya, gampang ya kalau kita otomatis. Ya, jadi begitu. Tugasnya adalah membuat 2 program, merevisi yang kemarin, sesuai dengan ini. Nanti akan saya, atau ini aja, nanti ini akan saya kirim. Nanti kalian buat programnya. Nanti saya akan kirim yang posisi kosong. Ini akan posisi kosong, dan nanti akan saya kasih juga yang versi ini yang ada isinya sebagai pacuan. Kalian buat ini sesuai dengan yang ada NIM-nya kemarin ya. Terus kemudian yang program ini juga nanti akan saya buat kosong. Buat ini sesuai dengan juga yang ada NIM-nya. Oke. Sekian tutorial dari saya. Karena ini saya juga tadi minta maaf karena ketinggalan materi kita
kelas kita ketinggalan, saya akan berusaha mengejar materinya di minggu-minggu ini sampai dengan trade. Trade itu nanti di pertemuan berikutnya saya akan buat video langsung. Nanti ada pembubutan melengkung, tirus, melengkung dalam, melengkung luar, tirus, dan trade dalam satu benda kerja. Berarti nanti akan ada beberapa pengerjaan langsung dan beberapa tool. Alur mungkin juga akan ada alurnya juga. Oke, untuk mengejar materi akan saya padatkan di satu benda kerja nanti. Setelah itu nanti kita UTS dan kita masuk ke milling. Oke, gitu. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.